berbohong seperti apa, Bos? Begini, saya kan belajar psikologi lama, 6 tahun ya. Termasuk belajar tentang lie detector. Lie detector itu alat mendeteksi kebohongan yang sudah jarang dipakai di Amerika. Kenapa jarang? Karena alat ini cuma mengetes detak jantung, denyut nadi sedang apa tidak. Orang cemas juga, jantung berdebar-debar. Orang ketemu calon apa yang dia suka, cewek juga dia berdebar-debar. Ketika dipakai tes kebohongan, ya sudah berdebar-debar. Jadi ya, tes kebohongan itu kan semua jantung cepat dia kan, cepat dari biasanya. Alat itu nggak pernah bisa dipakai secara akurat karena kekuatan alat itu hanya sekitar 50-60% dia punya akurasinya. Nah, kalau orang sudah jago berbohong, alat itu nggak ada gunanya. Kalau orang sudah biasa berbohong, dia jantungnya juga stabil aja. Jadi jujur-jujur aja sih. Jadi alat lie detector hanya bisa dipakai untuk orang yang jujur. Itu dia kuncinya. Orang yang nggak terbiasa berbohong, kemudian dia dites kebohongan, pas dia berbohong, dia langsung jantungnya debar-debar. Gitu. Nah, kalau orang yang sudah biasa berbohong, dia mana bisa dia dites lie detector, orang jago bohong, jantungnya juga malah dep, bukan dep, bukan. Berarti aja orang kalau jago berbohong pasti jantungnya juga santai. Gitu. Namanya juga berbohong, berjago. Jadi alat ini nggak bisa dipakai untuk orang yang jago berbohong. Alat ini hanya bisa dipakai untuk orang yang jujur, tak pernah berbohong, tiba-tiba berbohong. Ini bisa dipakai. Makanya alat lie detector ini cuma bisa mendeteksi kebohongan buat orang yang jujur. Buat orang yang sudah sering berbohong ya nggak bisa dipakai. Di ilmu psikologi ini dikesampingkan detektor. Yang dipakai adalah bagaimana pewawancara secara sungguh-sungguh menggali pribadi orang, menggali dia punya keterangan-keterangan konsisten atau tidak. Itu yang namanya penyidikan sebenarnya. Tapi detektor tidak, makanya ini cuma sebagai petunjuk. Jadi tidak bisa dipakai sebagai posisi hukum. Sama pandangan saya dengan Pak Risa Indragiri, karena dia juga psikolog. Dia juga belajar ilmu tentang detektor. Nggak bisa dipakai. Jadi ya itu cuma buang-buang waktu dan wasting time. Itu untuk menunjukkan suatu, kamu sudah bekerja keras dan hasilnya orangnya jujur semua. Bagaimana mungkin? Misalnya si Kuat dianggap jujur, si Eliezer dianggap jujur, si Riki dianggap jujur. Sementara keterangan mereka berbeda semua, ya kan? Padahal jujur semua. Hasilnya kan adalah kebodohan. Ini jujur, tapi suasana peristiwa hukumnya berbeda faktualnya. Sehingga ini tidak bisa dipakai lie detector ini, nggak ada gunanya. Kalau menurut kamu sebagai psikolog, ya. Kalau yang tidak mengungkap hasilnya kebohongan itu disambut gimana, Bang? Ya, kalau yang rasanya menguntungkan diungkapkan ke publik, giliran rasanya berbahaya diumpetin. Ya itulah tabiatnya penyidik. Itu nggak baik juga. Ya pokoknya aja. Walaupun kita tidak akan pakai itu, ya, banyak sekali psikolog yang nggak akan pakai alat pendeteksi kebohongan. Karena nggak ada gunanya. Psikolog akan memakai yang namanya tes wawancara, tes kepribadian, tes numerik, tes IQ, tes emosional. Itu dipakai, bukan lie detector. Lie detector hanya 1% dari alat tes psikologi, 1% belum ada. Jadi ada 1% yang 99% belum dipakai. Jadi nggak ada gunanya itu lie detector. Tapi alasannya itu katanya untuk menjadi kewenangan laboratorium forensik dan penyidikan. Oh itu kan cipta mereka. Lalu begitu kalau udah kekunci kan, itu kewenangan kami. Sama kayak si Putri tidak ditahan, itu kewenangan kami. Tapi kewenangannya kan melanggar rasa keadilan masyarakat, melanggar justisia. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi kalau begitu ya, bentar ketika wartawan menyampaikan berita, kita tanya sumber dari mana, nanti media bilang oh itu kewenangan kami, nggak boleh ini. Itu lagi bahaya. Jangan berlindung di balik kewenangan. Lama-lama kita minta supaya yang punya kewenangan dipecat aja gantian kan. Karena apa? Yang punya kewenangan di negara ini semua kita semua masyarakat Indonesia. Masing-masing dari kita adalah pesaing terhadap negara ini. Kalau kemudian disalahgunakan oleh pemangku jabatan yang kita pilih, ini berbahaya. Kita bisa berontak. Kita bisa aja iseng nih, kumpulin aja semua masyarakat Indonesia bikin surat kuasa ke saya sama Burhanuddin misalnya kan. Ya kan 90% ngasih kuasa kan berarti kita jadi pemilik negara, itu kan. Karena kan sahamnya di kita jadinya kan. Gitu, nah itu dia. Jangan sampai merasa punya kewenangan karena jabatan yang diberikan oleh negara, kemudian bertindak yang melampaui sesuatu yang seharusnya, hukumnya seharusnya. Nah, kita nggak boleh juga. Apa dugaannya supaya untuk waktu dan berkaitan juga dengan PC sampai sekarang tidak paham itu apa nanti? Ya kemungkinan selalu ada ya. Tapi
Ketika Sambo ditahan, dia cuma punya waktu 3 bulan ini buat selesai perkara. Kalau nggak dia bisa lepas juga. Makanya beresiko juga kalau kemudian penyidik kasih ke jaksa buang lagi penyidik bolak-balik nanti orangnya lepas dari hukuman bahaya. Ya kan? Ada alasan sana gitu. Ya kita lihat kan ada wewenang hakim juga kan udah bilang tambah lagi nanti hakim bisa kewenangan kan nanti kan apa penanganannya diperpanjang atau tidak. Tapi harapannya itu udah jalan udah mulai 2 minggu nih Sambo ditahan ini kan. Dengan itu baru ditahan, jadi ditahan. Kemudian cepat-cepat ke 21. Entah motifnya apa, pikirkan dulu motif yang penting peristiwa hukum sudah terjadi untuk disidang. Ya, ini ada ketidakadilan dengan TC tidak tahan dengan beberapa artis juga yang pernah mengalami juga. Oh iya dong, ketidakadilan sudah terjadi, makanya kita mengajukan penggantian kabar itu dan kritik itu. Ini nggak adil jadinya. Ya kan? Kita kan kecewa semua. Nanti kalau kita melakukan atau ada orang lain melakukan tindak pidana pembunuhan, tindak pidana mereka ditahan, kok yang sono enggak di sini ditahan. Ini nggak boleh terjadi. Hukum hanya tajam ke bawah, tumbul ke atas. Ini yang terjadi begitu. Hukum tajam ke bawah, tapi tumbul ke atas. Ini nggak boleh. Ini berbahaya. Ini jadi rusak negara Indonesia kalau ini begitu. Jadi nggak boleh terjadi hukum yang tajam ke bawah, tapi tumbul ke atas. Hukum itu harus tajam ke atas dan tajam ke bawah, ya kan? Kalau tumpul itu bukan hukum. Tumpul itu apa? Pisau tumpul, ya kan? Itu juga kalau pisaunya bisa Arab, karena tumpul. Tapi mematikan, set, ya panik.